Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Dua pemain timnas Indonesia yang tampil di kompetisi Eropa, Elkan Bagot dan Egy Maulana Fikri meninggalkan pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki pada Rabu 17 November 2021. Egy kembali ke Slovakia untuk membela FK Senika dalam kompetisi Fortuna Liga 2021-2022. Sedangkan Bagot kembali ke Inggris untuk membela Ipswich Town dalam kompetisi kasta ketiga negeri Ratu Elizabeth tersebut. Kepergian kedua pemain dari timnas Indonesia diungkapkan asisten pelatih Nova Arianto. Keduanya meninggalkan hotel tempat tim menginap pada Rabu 17 November pagi dan langsung terbang ke tujuan masing-masing. Kondisi Elkan Bagot baik-baik saja. Elkan sudah kembali tadi pagi dan akan bergabung nanti di Singapura pada Piala AFF 2020. Egy Maulana juga sudah pulang, kata Nova. Bagot yang baru menjalani debut bersama timnas Indonesia, dipastikan Nova tidak mengalami cedera serius setelah bertabrakan dengan pemain Afghanistan pada Selasa 16 November. Pemain Ipswich Town tersebut tersungkur dan tak bisa melanjutkan pertandingan pada menit ke-74. Bagot memegangi kepala seusai melakukan duel udara dalam situasi tendangan pojok di pertahanan Afghanistan. Sebelum itu, kepala Elkan tertabrak paha kapten Afghanistan, Farshad Nur, saat melakukan sapuan pada menit ke-68. Setelah mendapat perawatan dari dua tim medis timnas Indonesia, Elkan dinyatakan masih bisa tampil. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri juga mengatakan Bagot tak mengalami cedera serius. Pemain 19 tahun setinggi 196 cm ini disebut dalam kondisi baik. Sakit di bagian kepala karena benturan tak masalah. Sehat saja Elkan Bagot, gak masalah terkait benturan di kepala yang membuatnya ditarik keluar saat lawan Afghanistan, ucap Indra. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta anak asuhnya mengurangi kesalahan saat melakukan operan usai takluk 0-1 dari Afghanistan. Timnas Indonesia tampil cukup baik di laga uji coba ini. Beberapa peluang untuk mencetak gol didapatkan tim Merah Putih, tapi gagal menjadi gol karena penyelesaian akhir yang mengecewakan. Kegagalan memanfaatkan peluang berujung petaka. Penyerang Afghanistan, Omid Popalzai, membobol gawang timnas Indonesia jelang akhir babak kedua yang membuat skor menjadi 1-0. Seusai pertandingan, pelatih Shin Tae-yong mengaku kecewa dengan hasil yang diraih Evan Dimas dan kawan-kawan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti salah oper yang kerap dilakukan para pemain timnas Indonesia. Hasil yang sangat disayangkan, dari segi taktik tidak sesuai apa yang saya inginkan, tetapi ada faktor jet lag dan kondisi pemain tidak begitu baik. Untuk pertandingan berikutnya melawan Myanmar, kita harus mendapatkan kemenangan, ujar Shin Tae-yong.
Harus juga diperbaiki untuk mengurangi salah oper. Tadi kemasukan gol karena salah oper. Kami harus mengurangi salah oper yang seharusnya tidak kita lakukan. Ia melanjutkan. Kendati timnas Indonesia menelan kekalahan, Shin Tae-yong memuji daya juang anak asuhnya. Seluruh pemain timnas Indonesia tetap tampil penuh semangat untuk mengejar ketertinggalan hingga akhir pertandingan. Tim ini semakin membaik, sampai akhir pun mereka kejar terus, coba mencetak gol ke gawang Afghanistan, kata Shin Tae-yong. Ketua PSSI, Muhammad Iriawan, berharap timnas Indonesia tak lama larut dalam kesedihan usai kalah dari Afghanistan dalam laga uji coba di Turki Selasa 16 November. Iriawan yang sering disapa Iwan Bule ini menyebut pemain-pemain timnas Indonesia sudah berusaha keras di duel lawan Afghanistan. Pemain telah berjuang malam ini. Tadi kita juga mendapat sejumlah peluang untuk mencetak gol. Kekalahan ini harus diambil pelajarannya. Semangat pemain jangan sampai hilang. Masih ada satu uji coba lagi melawan Myanmar dan harus menang, ucap Iwan Bule dikutip dari situs resmi PSSI. Iwan Bule juga mengingatkan bahwa kehadiran timnas Indonesia di Turki adalah dalam rangka kepentingan yang lebih besar dibanding sekedar uji coba, yaitu persiapan Piala AFF. Pemain harus cepat melupakan kekalahan ini, tetap semangat menjalani pemusatan latihan di Turki hingga mendapat hasil terbaik di Piala AFF nanti. Timnas Indonesia sejatinya bisa mengimbangi permainan Afghanistan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, peluang-peluang tersebut mentah dan gagal menghasilkan gol. Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Myanmar pada Kamis 25 November mendatang. Optimisme dalam kubu timnas melambung tinggi ketika berhadapan dengan Myanmar. Dan tentu saja kemenangan sangat diharapkan dalam pertandingan melawan sesama negara Asia Tenggara tersebut. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time.